Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Aprilia dari kelas Administrasi Bisnis 3A, NIM 193101016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial yang akan membahas mengenai satu, pembuatan atau penggunaan data consolidated, dan yang kedua adalah penggunaan fungsi what if analysis, goal-seek. Adapun pembuatan video tutorial ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengolahan data 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Amrul. Kita lanjut saja menuju file Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Pada worksheet yang pertama ini terlihat worksheet-nya masih kosong dan tidak ada isinya sama sekali. Tapi coba perhatikan pada worksheet yang saya buat lainnya, yaitu di sini ada nilai tugas 1 dan nilai tugas 2 serta nilai tugas 3. Kemudian ketika kita buka worksheet yang nilai tugas 1 ini, terlihat ada data nilai mahasiswa pada mata kuliah di semester 3, ada 20 nama mahasiswa beserta nilai yang didapat pada mata kuliah kearsipan, kesekretariatan, dan juga mata kuliah pengolah data. Begitu juga dengan worksheet nilai tugas 2, terdapat 20 nama mahasiswa dengan nilainya pada mata kuliah kearsipan, kesekretariatan, dan juga pengolah data. Dan juga sama pada worksheet yang nilai tugas 3, terdapat data nama mahasiswa sejumlah 20 nama dan juga nilai mata kuliah kearsipan, mata kuliah kesekretariatan, dan juga nilai mata kuliah pengolah data. Kemudian yang perlu dijadikan catatan dalam pembuatan data consolidated ini yaitu jenis datanya harus sama. Misalnya di sini saya memasukkan 20 nama mahasiswa, maka pada worksheet nilai tugas 2 dan 3 juga harus memuat data 20 mahasiswa dan juga jumlah kolomnya juga harus sama. Di mana pada kolom pertama saya menuliskan kolom nama, yang kedua kolom kearsipan, kolom ketiga kesekretariatan, dan juga kolom yang keempat adalah kolom pengolah data. Sama seperti nilai tugas 2 dan juga nilai tugas 3. Apabila jumlah data yang dimasukkan tidak sama, maka hasilnya juga tidak sama dan tidak rapi. Jadi, data yang sudah saya siapkan di sini memuat nama mahasiswa yang sama dengan jumlah kolom yang sama pula. Lalu bagaimana cara membuat data consolidated ini? Kita bisa menuju ke worksheet yang masih kosong tadi dengan mengarahkan kursor di sini pada ujung sebelah kiri. Kita menuju pada tab data, pilih consolidate. Di sini ada function, di mana ada beberapa pilihan function, ada sum, count, average, max, min, product, dan masih banyak lagi. Kita bisa memilih function ini sesuai dengan kebutuhan. Berhubung saya ingin mencari nilai rata-rata, maka saya memilih function yang average. Lalu di sini ada reference. Reference ini adalah tabel atau kolom yang ingin dijadikan sebagai referensi. Apabila data yang diambil berada pada file yang sama, hanya saja berbeda worksheet, maka kita pilih tombol yang ini. Namun kita juga bisa memilih browse ini apabila misalnya kita mengambil data dari file Excel yang berbeda atau dari file Excel lebih dari satu. Karena berhubung di sini saya sudah punya data pada file yang sama, hanya berbeda worksheet saja,
maka saya mengklik tombol yang sebelah sini. Setelah muncul format seperti ini, kita menuju ke worksheet nilai tugas 1. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data pada nilai tugas 1 ini dengan cara memblok mulai dari kolom nama hingga nilai pengolah data terakhir. Untuk tulisan data nilai mahasiswa pada mata kuliah di semester 3 ini tidak perlu diblok karena ini hanya sebagai judul saja, bukan termasuk data. Setelah itu kita klik enter. Kalau sudah, tekan add. Nah, setelah itu kita klik lagi tombol ini. Kita menuju ke worksheet nilai tugas 2 dengan memasukkan data nilai tugas 2 dengan cara yang sama dengan memblok. Setelah itu klik enter, klik add. Untuk memasukkan data nilai tugas 3, kita klik lagi tombol ini, menuju worksheet nilai tugas 3, memasukkan datanya dengan cara memblok sama seperti tadi, klik enter, lalu klik add. Di sini kita sudah memasukkan semua data nilai yang saya miliki tadi, yaitu nilai tugas 1, nilai tugas 2, nilai tugas 3. Kemudian di sini kita menuju pada tulisan use labels in. Di sini ada 3 pilihan yang bisa kita centang sesuai dengan data yang kita miliki. Di sini ada pilihan top row. Ini menunjukkan apabila data kita di bagian atasnya ada header. Jika ada headernya, kita klik centang. Berhubung tadi data saya terdapat headernya, maka saya centang. Namun apabila tidak ada headernya, maka bisa kita hiraukan. Lalu untuk yang ini, left column, juga saya centang karena data saya dimulai pada kolom yang pertama. Apabila data kalian tidak dimulai pada kolom pertama, maka tidak perlu dicentang. Lalu untuk pilihan create links to source data, juga saya centang. Ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengecek data consolidated yang sudah dibuat. Jika sudah, klik OK. Setelah itu, kita sudah mendapatkan kolom baru sebagai hasil dari 3 data yang saya miliki tadi. Saya rapikan dulu. Nah, di sini terlihat tombol plus yang apabila kita menekannya akan terlihat dari mana nilai rata-rata yang didapatkan ini, yang memuat nilai tugas 1, nilai tugas 2, dan nilai tugas 3 tadi. Langsung saja kita klik. Di sini adalah nama filenya, yaitu percobaan UAS. Dan ini nilai kearsipan yang didapat pada nilai tugas pertama, nilai tugas kedua, dan nilai tugas ketiga. Begitu juga dengan nilai kesekretariatan pada nilai tugas 1, nilai tugas 2, dan nilai tugas 3, dan nilai pengolah data yang didapat pada tugas 1 dengan nilai 84, dan nilai tugas 2 dengan nilai 83, nilai tugas 3 dengan nilai 87.
Ini adalah nilai yang diperoleh di setiap tugasnya atas nama Adinda Cahya. Dan yang sebelah sini adalah nilai rata-ratanya dari nilai kearsipan ini, dan nilai 81 ini adalah rata-rata dari nilai mata kuliah kesekretariatan, dan ini adalah rata-rata dari nilai mata kuliah pengolah data. Namun setelah kita coba klik tombol minus ini, akan tidak terlihat keseluruhan nilai yang didapat pada nilai tugas 1, nilai tugas 2, dan nilai tugas 3 pada ketiga mata kuliah ini. Kita klik saja, akan terlihat nilai rata-ratanya saja. Begitu juga dengan semua data, misalnya kita ke Maudy Ayunda ini, kita klik tanda plus, maka akan terlihat nilai yang didapat pada setiap tugasnya. Nilai mata kuliah kearsipan pada tugas 1 dengan nilai 82, nilai kearsipan pada tugas 2 86, dan pada nilai tugas 3 mendapat 90 dengan rata-rata sebesar 86. Begitu juga dengan nilai kesekretariatan dan juga nilai pengolah data dengan rata-rata seperti ini. Langsung kita cocokkan saja nilai yang didapat dari atas nama Maudy Ayunda. Di sini pada nilai tugas 1 pada mata kuliah kearsipan mendapatkan nilai 82, pada mata kuliah kesekretariatan mendapatkan nilai 81, dan pada mata kuliah pengolah data dia mendapatkan nilai 78. Untuk mencocokkannya, kita menuju ke worksheet nilai tugas 1 atas nama Maudy Ayunda. Nilai kearsipannya 82, 81, dan 78 untuk mengolah data. Sama. Apabila kita klik tanda minus ini, akan tertutup penjabaran nilai yang didapat dari nilai tugas pertama sampai nilai tugas ketiga. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penggunaan fungsi what if analysis bagian goalseek. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua adalah mengenai penggunaan fungsi what if analysis bagian goalseek. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu data nilai mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, mata kuliah pengolah data, kelas administrasi bisnis 1A, dengan nama mahasiswa Maudy Ayunda, Rizky Nazar, Tasya Kamila, dan juga kriteria penilaiannya harus berdasarkan dengan kriteria penilaian yang dipakai oleh Politeknik Negeri Madiun. Di sini berdasarkan keterangannya ada NRT 1, yaitu nilai rata-rata tugas dan partisipasi sebelum UTS. Lalu ada NRT 2, yaitu nilai rata-rata tugas dan partisipasi sesudah UAS. Lalu NUTS, yaitu nilai UTS. NUAS adalah nilai UAS. NTS adalah nilai tengah semester. NAS adalah nilai akhir semester. Dan untuk mencari nilai NTS, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung NRT 1 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung NUTS dikali 20 tutup kurung dibagi 70. Dan untuk mencari nilai NAS, yaitu sama dengan buka kurung NRT 2 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung nilai NTS dikali 20 tutup kurung ditambah buka kurung nilai NUAS dikali 30
tutup kurung dibagi 100. Langsung saja kita mencoba untuk mengisi datanya. Di sini atas nama Maudy Ayunda terlebih dahulu. Misalnya untuk nilai rata-rata tugas dan partisipasi sebelum UTS atau NRT 1-nya saya isi 85. Untuk NRT 2-nya saya isi 81. Untuk nilai UTS-nya saya isi 79. Untuk NUAS-nya belum diketahui dan akan kita cari nanti. Untuk nilai MTS, kita menggunakan rumus seperti yang sudah saya tulis pada keterangan di bawah ini. Sama dengan buka kurung nilai NRT 1 yaitu 85 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung nilai NUTS 79 dikali 20 tutup kurung dibagi 70. Kita klik enter. Untuk hasilnya sendiri nilai NTS-nya adalah 83 dan kita cari nilai NAS-nya berdasarkan rumus yang sudah saya tulis sama dengan buka kurung nilai NRT 2 yaitu 81 dikali 50 tutup kurung ditambah buka kurung nilai NTS 83 dikali 20 tutup kurung ditambah buka kurung nilai NUAS dikali 30 tutup kurung dibagi 100. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini nilainya 57. Saya menargetkan untuk nilai akhirnya setiap mahasiswa harus mendapatkan nilai 85. Maka untuk mengubahnya kita menuju ke tab data, lalu pilih what if analysis yang goalseek. Setelah muncul format seperti ini, di sini ada set cell. Set cell yaitu nilai akhir yang diinginkan atau goalseek-nya. Di sini sudah tertulis otomatis, jadi tidak usah diubah. Untuk to value-nya adalah nilai yang diinginkan. Tadi sudah disebutkan bahwa nilai yang diinginkan atau nilai yang ditargetkan adalah harus mencapai 85. Jadi kita isi 85. Untuk bargaining cell-nya adalah nilai yang ingin diketahui perubahannya atau nilai yang harus didapatkan supaya mendapatkan nilai 85 ini tadi. Untuk nilai yang diinginkan perubahannya kan nilai NUAS. Jadi kita klik tombol ini. Di sini disuruh untuk memasukkan datanya. Kita klik pada sel NUAS yang masih kosong. Setelah itu klik enter. Lalu setelah sudah terisi semua, kita klik OK. Nah, akan berubah secara otomatis. Saya menargetkan nilai 85. Oke. Saya bulatkan. Jadi untuk memperoleh nilai NAS atau nilai akhir semester 85, Maudy Ayunda harus mendapatkan nilai UAS sebesar 93. Untuk selanjutnya,
nama mahasiswa yang kedua dan ketiga kita isi seperti langkah pengisian nilai pada mahasiswa Maudy Ayunda. Misalnya nilai NRT 1-nya 89, NRT 2-nya 78, nilai UTS-nya 88, NUAS-nya masih kosong, NTS-nya menggunakan rumus NRT 89 dikali 50 ditambah nilai NTS ditambah nilai NUTS 88 dikali 20 tutup kurung 2 kali dibagi 70, enter. Untuk NAS-nya sama, saya menargetkan 85 menggunakan rumus seperti tadi. Bagi 100. Klik enter. Saya bulatkan. Karena saya menargetkan nilai 85, maka kita klik tab data, what if analysis yang goal sheet. Set cell-nya sudah terisi otomatis. Untuk value-nya 85. By changing cell-nya. Klik sel yang kosong pada NUAS, klik enter. Oke. Saya bulatkan. Jadi atas nama Rizky Nazar, untuk mendapatkan nilai akhir semester sebesar 85, maka dia harus mendapatkan nilai UAS sebesar 94. Untuk Tasya Kamila, saya lanjutkan 80, misalnya nilainya NRT 2-nya 90, NUTS atau nilai UTS-nya 81, NUAS-nya kosong, NTS-nya sama dengan tutup kurung NRT 1 80 dikali 50 tutup kurung ditambah tutup kurung buka kurung NTS buka kurung nilai NUTS 81 dikali 20 tutup kurung ditambah dikali 20 tutup kurung dibagi 70, enter. Untuk NAS-nya NRT 2 dikali 50 tambah ke kurung nilai NTS dikali 20 tutup kurung ditambah nilai NUAS dikali 30 tutup kurung bagi 100, klik enter. Saya bulatkan.
untuk penggantian nilai yang ditargetkan sebesar 5, langkah-langkahnya seperti tadi sama. Enter, oke. Jadi untuk mahasiswa atas nama Tasya Kamila, untuk mendapatkan nilai akhir 85, dia harus mendapatkan nilai UAS sebesar 80. Kita rapikan. Selesai. Sekian atas penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.